Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala UPT SDN Karanganyar Ibu Hajah Mukarramah MPD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Karanganyar, Ibu Erva Indah Rahmayati SPD, Ibu Nuri Helmi SPD, dan Ibu Yudiko Rasulullah SPD, serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara desiminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Karanganyar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan syafaatnya di hari nanti. Sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan dari guru kepala sekolah, acara ketiga yaitu desiminasi atau pemaparan dari ketiga calon guru penggerak, yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita mulai acara hari ini dengan pembukaan. Kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh calon guru kita. Acara selanjutnya yaitu desiminasi budaya positif. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Erva Indah Rahmayati SPD. Kepada Bu Farida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi mohon maaf, mohon izin saya berdiri nih Bapak Ibu biar kelihatan karena saya tubuh mungil. Di sini saya mencoba memaparkan budaya positif. Kata-kata budaya positif, apa yang terbesit di dalam benak panjenengan semua? Apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa Sabir? Tolong Pak Sabir. Kebiasaan. Apa setuju dengan Pak Sabir? Budaya positif, kebiasaan. Apakah ada di sekolah kita ini budaya positifnya? Ada. Apa? Tentunya apa ya? Setiap pagi kita menyambut siswa-siswi, tujuannya apa menyambut ini? Memberikan semangat, memberikan motivasi, terus apa lagi? Memberikan suri tauladan, terus apa lagi? Memberikan kenyamanan. Tujuan awalnya sebenarnya itu sepele. Kita berdiri itu senyum, menengah, berdiri senyum salaman. Apabila ada muridnya yang curang ke oma, ayo senyum, kenapa curang? Awalnya mungkin bad mood ya, berangkat sekolah pagi-pagi, dimarahi orang tuanya, ketemu bu gurunya yang cantik-cantik, yang ganteng, senyum sambut. Apa itu atmosfer positifnya kan terbentuk, akhirnya anak-anak tersenyum. Kemudian masuk ke dalam halaman, ada ketemu guru lagi, bersalaman, assalamualaikum bu, kita senyum. Apapun masalah kita taruh, kita bertemu dengan murid kita senyum. Beri contoh dulu. Mohon maaf ya, jangan di depan murid ngobrol sendiri. Muridnya cuma salim biasa. Usahakan kita juga menyapa murid. Bawa apa itu? Bisa bawa apa Nek? Gitu. Ya kita pakai bahasa ibu lah, jangan terlalu kaku. Anak akhirnya senang. Oh aku diperhatikan nih ada guruku. Itu termasuk salah satu contoh budaya positif mulai dari besar. Budaya positif, sholat duha, membangun karakter sholat ini dengan usia yang sangat minim dan sangat dini sudah dibiasakan untuk sholat. Kadang kita orang dewasa sholat gak waktunya ya, mepet-mepet waktu terakhir karena pekerjaan. Dengan anak-anak ini sudah ada kebiasaan dari sekolah untuk membangun kebiasaannya untuk sholat tepat waktu. Sholat 5 waktu sudah ada duhur Pak Sabir ya. Kemudian ditambah sholat duha. Kemudian hari ini ada intinya dari budaya positif yang sudah kita pelajari
ada disiplin positif itu sama nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, didik dari skripsi. Nanti ini kita bagi materinya bersama didik yang lain. Saya pembelajaran dengan paradigma baru. Kemarin waktu PI sudah kami sampaikan untuk filosofi KHD. Masih ada yang ingat apa saja filosofi KHD tentang pembelajaran? Menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, belajar sesuai kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hanya menebalkan apa yang murid, dasarnya murid guru hanya menebalkan. Murid itu sudah mempunyai karakter sendiri, murid sudah mempunyai bakat sendiri. Guru hanya mengarahkan, menuntun dan menebalkan. Seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu apa? Pembelajarannya bagaimana? Diferensiasi ini kebutuhan peserta didik berkembang sesuai psikologi modern. Untuk apa? Saat ini yang dicanangkan hanya profil pelajar Pancasila. Biar terbentuk anak profil pelajar Pancasila ini. Tujuan semua pembelajaran itu mengerucut ke profil pelajar Pancasila. Ada 6. Sebenarnya kan ada lagunya juga ini. Bisa dibiasakan sebelum pembelajaran. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, beriman kepada Tuhan pasti ya, kita berdoa sebelum belajar dan sesudah. Berkebinekaan global, anaknya itu harus berpikir global. Juga harus paham di sini tuh kebudayaan masyarakat lokal itu apa saja, terus kebudayaan masyarakat di luar Jawa itu apa saja, kebudayaan di luar negeri juga bagaimana, harus bisa mempelajari dan juga tidak kuno gitu. Oh kok gak ngerti ya, seperti itu. Bergotong royong, biasanya bergotong royong ya kalau piket atau kerja bakti, kreatif, dengan kritis, mandiri. Nah ini sebuah 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini tentang miskonsepsi. Apa sih miskonsepsi? Pemikiran kita yang salah paham gitu dong. Tadi kita pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada murid, menuntun murid. Kita melakukan apa ya? Melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan murid. Di sini guru itu mempunyai pemikiran yang salah tentang kontrol kontrol muridnya. Di sini guru mengontrol murid, ini salah atau benar? Salah. Karena miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi itu apa ilusi? Itu hayal. Oh, pakai penguatan positif, arek pasti itu bermanfaat atau efektif. Contohnya apa? Penguatan yang positif. Kamu kalau enggak piket nanti bu guru ya, bu guru gak boleh pulang kamu nanti. Dikira tuh anak-anak kok pikir kabel. Pikiran kita, tapi kalau tidak ada kita, anak-anak itu kan kok gak wedi ya. Ada sih piket, ada sih enggak. Biasanya orang-orang bu itu tidak piket, bu itu tidak piket. Gitu. Kita itu ibaratnya pikiran kita itu anak-anak itu nurut pada kita, padahal tidak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini memaksa anak-anak. Kamu nanti harus jadi ini. Kalau mama kita punya anak, kamu nanti harus jadi polisi. Kamu nanti harus jadi dokter. Padahal anak itu gak senang jadi polisi. Kita itu berpikir kita itu bisa maksa anak. Kamu kudu ini, kamu kudu ini, kudu. Sedangkan anak itu aku mau pilih ini, aku mau pilih ini. Itu makanya ilusi. Nah pikiran kita kok. Padahal kan kita niatnya baik. Tapi ya mungkin kata-kata kita yang kurang bisa menyesuaikan. Nanti kalau materinya akan disampaikan oleh teman-teman. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu nanti ada. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kita harus memahami orang itu. Kenapa sih nggak bisa berangkat pagi? Oh mungkin ada ini. Nggak bisa. Orang lain itu mengikuti kita terus itu tidak bisa. Tentunya kayak anak-anak. Kalian harus jadi seperti ini. Biar kayak jadi ini kan tidak bisa. Orang
notebook, mungkin nggak direken sama orang tuanya, kan bisa seperti itu. Jadi teori kontrol kita berusaha memahami kalimat orang lain. Kita kalau aku buruk biar sebagai suatu kesalahan. Kamu itu terlambat, berdiri terus sedang itu salah. Berarti nggak boleh seperti itu. Kamu salah yo. Aku habis mengumpul teman. Tidak boleh seperti itu kata-katanya nanti. Cuma itu perilaku milik sekolah. Kenapa sih kamu kok mau pukul ibu? Oh saya tadi habis dipukul duluan. Bukan biasanya punya alasan. Kenapa kok datang terlambat terus? Oh saya gini. Jadi nggak boleh ngejudge. Kamu itu salah. Kamu itu salah, nggak boleh gitu kan. Kita harus mencari tahu dulu kenapa alasannya. Karena pengalaman saya pernah. Saya nggak pernah ngajar anak kelas rendah, anak kelas muda ya. Anak saya dulu kan saya SMP. Anak itu kalau kesalahan, ternyata anak itu mempunyai masalah di rumah. Setelah kita tanya-tanya kenapa sih kok seperti itu, ternyata punya masalah di rumah. Harus pacaran itu umur kayak gini. Ternyata kakinya itu melepuh habis dipukulin bapaknya. Saya marahin, kamu tuh ada Pak Wali, waktu itu ada Pak Wali. Ada Pak Wali yang jadi pembina upacara kamu di depan umum kayak kan ada malu saya kita bersama ini, kita bersama ini. Kamu tak sabar sih. Saya tuh gitu waktu dulu itu sebelum punya materi ini. Kenapa sih nggak tanya dulu kenapa kamu umum kayak? Sebelumnya kan apa ya? Tanya dulu lah. Kenapa kok seperti ini? Kenapa begini? Ada apa? Ada masalah apa? Seperti itu. Tidak hanya langsung menyalahkan anak itu sebenarnya tidak benar. Ini tadi. Perilaku buruk tidak sebuah kesalahan dalam. Semua itu ada alasannya. Kenapa seseorang berperilaku seperti itu? Kemudian pemaksaan ada pada saat berbuka gagal. Kolaborasi dan konteks ketimpangan lain-lain. Pemaksaan ada pada saat berbuka gagal. Setelah kita duduk ya, bela di sini nggak mau karena kosong, nggak mau kita gagal. Kita ini kolaborasi dan konteks. Membuat teman-teman yang lain silakan mengisi masa ada yang kosong. Nah seperti itu caranya. Ayo bilang kita begini. Terus bisa berarti kita begini dulu. Itu namanya mau mengontrol orang lain. Seharusnya ada kolaborasi. Monggo bapak ibu yang bersedia di depan masih kosong. Contoh nyatanya seperti itu. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nggak menang-menangan. Ya kita itu berpikir maksudnya, oh aku tak singgul, aku tak singgul itu nggak boleh. Oh kamu salah, kamu kalah itu juga tidak boleh. Berpikir seperti itu. Sekarang cuma satu benar kayak kemarin ya kita kolaborasi satu benar ya, misalkan yang lain juga mengikuti benar. Inilah disiplin positif. Disiplin itu kan sudah baik. Kok ditambahin positif? Disiplin, apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Saya tepat waktu. Waktu dari apa? Disiplina, Inggris artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai doktrin. Kita menyuruh anak-anak disiplin karena kita punya keyakinan. Nah, keyakinan nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Tapi kalau kelas rendah yang pengalaman saya sudah saya lakukan, biasanya ayo siapa yang nanti yang tidak pernah absen nanti guru kasih hadiah. Nah, itu menurut jenengan benar atau salah? Disiplin seperti itu. Yang tidak pernah absen atau masuk setiap hari salah satu bulan dulu kasih hadiah. Benar atau salah? Mas Adit? Salah. Mas Adit? Salah. Salahnya kenapa? Ya, tepuk tangan untuk Mas Adit. Dari hati. Tidak dilakukan dari hati. Kalau Mas Adit? Sama. Oke, dari saya berkasih hadiah lagi ya. Harusnya kita itu disiplin dewe itu punya keyakinan dewe. Aku mau menjadi posisi disiplin. Aku ini sukses. Karena orang disiplin pasti sukses. Karena nggak terlambat. Kalau kamu sudah disiplin dari awal, kamu tertata sesuai jadwal hidup akan teratur. Kenapa membawa ke tanggung jawab membawa ke suksesan seperti itu. Sebagai pendidik lah, sebagai guru, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Kebajikan baik. Nah, konsep disiplin dengan identitas bagian. Soal salah konsep disiplin tadi.
mendukung memberi penghargaan, itu juga salah. Karena menyakitkan, hukuman itu sifatnya menyakitkan, murid merasa takut, kemudian membunyikan kesalahan murid menjadi luka diri. Kayak kita, kayak contohnya upacara hari Senin, mendisiplin anak-anak dengan berdiri di depan. Itu menyakitkan atau tidak bagi anak? Menyakitkan. Ada juga anak-anak hari panas, gak nyaman, terus juga malu, memalukan juga. Terus penghargaan juga efektif juga kan tadi penghargaan disiplin karena embel-embel oleh hadiah, nanti dapat nilai bagus, oleh bintang seperti itu. Ini disiplin dengan identitas juga. Penguatan jangka pendek perlu motivasi berkelanjutan, terus murid menghormati karena kehilangan waktu untuk melakukan konsekuensinya. Kalau mendisiplinkan tanpa embel-embel hukuman dan penghargaan. Restitusinya murid bertanggung jawab, fokus, murid menghormati dirinya dan orang lain, sekali kontrol, terus bersemangat. Restitusi hasilnya apa? Kalau mendisiplinkan dari kebenaran diri anak-anak itu murid bertanggung jawab, fokus, bisa mengejar, terus menghormati dirinya dan orang lain. Siapapun gurunya, siapapun atasannya, kalau kita sebagai pendidik, kita tetap pada diri kita sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Bajik itu bagus ya. Kita tentukan yang profil Pancasila aja. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebijakan disiplin positif tadi menghasilkan profil pelajar Pancasila. 6 elemen motivasi, disiplin, terus budaya positif, harus ada motivasi dari diri. Motivasi untuk apa? Ada 3 pilihan. Jangan pilih yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, aku budali surek tidak diseneni. Apa sing itu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan lain. Aku budali surek oleh nilai api perilaku. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau memang dari diri kita sendiri. Oh, aku berangkat pagi, aku harus disiplin. Jadi contoh muridku. Jadi yang ketiga. Jadi ada yang mana? Nah, ketiga bisa dilakukan. Insya Allah. Kita tidak ada yang sempurna, tapi untuk menuju kesempurnaan kita perlu belajar. Kita tidak bisa merubah seseorang, tapi dengan bertahap, dengan teori kontrol yang kontinu tadi, kita bisa merubah sedikit demi sedikit kebiasaan itu. Darinya, karena materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Alhamdulillah masih semangat. Selanjutnya pemaparan dari CGP kedua kita kepada Ibu Nuri Helmi SPD Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendefinisikan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Institusi ada awalan pre. Bapak Ibu insya Allah sudah tahu ya, pre itu artinya apa? Pre. Kembali dengar, kembali. Apa yang dimaksud kembali di sini yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri sehingga mereka dapat mengatasi permasalahannya. Ini ciri-cirinya restitusi. Yang pertama itu ada bukan menebus kesalahannya, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Selanjutnya ada restitusi itu menuntut bukan menuntut ya, untuk melihat lebih dalam untuk dirinya sendiri. Selanjutnya lagi mencari kebutuhan dasarnya. Restitusi sendiri adalah cara yang lebih baik. Kemudian fokus untuk solusi. Yang terakhir yaitu mengembalikan murid kepada kelompoknya. Nah ini dari permasalahan tindakan dulu tadi yang saya tuliskan di situ merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah, gitu ya. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita catat dulu buku
termasuk Hukuman. hukuman lagi. Kita ingat ya, hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena dia tidak menggunakan masker. Bagaimana? Hukuman? Apa restitusi? Hukuman, siap. Selanjutnya lagi, menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret. Restitusi? Ada yang lain? Restitusi? Konsekuensi. Pilihannya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air karena dia tersenggol kemudian airnya jatuh. Konsekuensi. Yang terakhir yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena warnanya tidak hitam misalnya. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat 5 konsekuensi, dan yang terakhir hukuman. Benarkah kira-kira pernyataan Bapak Ibu? Tolong dibantu untuk tepuk ya. Bim, salah, bim jadi apa? Yuk kita lihat. Bagaimana Bapak Ibu tepatkan? Oke. Terima kasih. Artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah paham apa yang dimaksud dengan konsekuensi maupun hukuman. Sehingga apabila kita memberikan hukuman, maka anak itu tidak akan jerah, maka dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau kita memberikan suatu pernyataan dalam bentuk restitusi, mengembalikan lagi, sehingga anak itu akan menemukan solusi yang tepat pada dirinya sendiri. Istilahnya itu apa? Motivasi intrinsik. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik mungkin kita tidak melakukan kesalahan karena Bapak Ibu ngasih sesuatu nih, misalnya 1 permen. Kita nggak boleh bohong hari ini. Jadi 1 permen. Oh, ada penghargaannya. Tidak masuk restitusi. Tapi kalau intrinsik dari dirinya sendiri, aku nggak boleh bohong hari ini. Aku harus jujur. Tapi dari dalam dirinya sendiri, bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari pihak luar atau dari faktor luar. Itu kita masuk sebagai motivasi intrinsik. Ini adalah identitas gagal yang apabila kita memberikan hukuman maka anak tersebut itu mengalami kegagalan. Tapi kalau kita menerapkan disiplin dalam bentuk yang lebih baik itu, maka kita akan menindaklanjuti dengan cara konsekuensinya apa dia tahu, kemudian mereka akan melakukan restitusi. Jadi misalnya seperti yang disebutkan Bapak Ibu tadi, pada saat kita menyenggol air, airnya tumpah, maka kita punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yaitu membersihkan tumpahan air tadi. Dari mana? Dari restitusi. Jadi guru itu membimbing, mengarahkan agar dia menemukan airnya tumpah, apa yang kamu lakukan? Airnya selesai dulu ya, silakan. Airnya selesaikan dulu ya, silakan. Jadi dia akan kembali menjadi diri pribadinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada keyakinan keras. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Kira-kira jawabannya apa ya? Agar supaya selamat. Ya, seperti itu mungkin ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Bisa jadi 3M itu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak yang dulu pernah kita lakukan. Agar supaya apa lagi? Supaya tidak terkena virus. Bisa jadi seperti itu. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan dengan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak terlambat, agar ketinggalan materi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang awalnya sebuah keyakinan keras. Pada saat kita menjawab hal itu dengan kata-kata lain, misalnya yang pertama, karena takut dibilang bu, jadi ada alasannya lagi. Bukan pengontrolan dari motivasi intrinsik seperti itu. Sehingga untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan lagi nilai-nilai atau keyakinan
wajib menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi menggali sumber dari diri. Ini contoh peraturannya. Jadi peraturan itu ada kata-kata yang bersifat paksaan. Selalu mengembalikan buku tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dan yang lain dari jangan berlari di kelas atau jangan berlari di koridor. Itu adalah kalimat-kalimat yang kita temui di dalam peraturan-peraturan atau tata tertib. Berbeda dengan kalimat-kalimat yang digunakan pada saat kita meyakini sesuatu. Jadi lebih singkat, lebih padat, dan lebih jelas. Ya. Jadi mungkin pada saat ada kata-kata selalu memberikan buku pada tempatnya, keyakinan yang kita miliki itu apa ya? Satu kalimat saja, yaitu tanggung jawab. Jadi mungkin salah satu perbedaannya seperti itu. Jadi kalau peraturan itu sifatnya mengikat dengan kuat, tapi keyakinan ya sifatnya itu mengikat, tapi dia bisa mengontrol dari dirinya sendiri. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu bisa kita ganti sebagai menghormati orang lain, berkomitmen untuk hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, kita ganti dengan istilah keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba, kita ganti keyakinan kita sebagai kesehatan diri kita. Kemudian bergantian atau mengundian, berarti keyakinan kita bersabar. Dilarang merokok sama keselamatan atau kesehatan. Yang terakhir yaitu jangan berlari, masuk pada keyakinan keamanan dan keselamatan. Ini salah satu sebelum kita membuat keyakinan kelas, ini pastinya kita sudah mengetahui apa sih tugas Bapak Ibu guru itu. Ada mendidik, ada menjawab pertanyaan, mengatur nilai, kemudian menjalankan yang kelas, peduli terhadap temuan, dan apa sih tugas murid itu? Bisa belajar, mencoba, bertanya jika ia tidak paham, berarti bertanya kepada Bapak Ibu guru ya. Kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan yang terakhir mungkin menyelesaikan tugas. Ini adalah contoh sekilas tentang tugas saya itu dari kita ya sebagai guru. Kemudian tugas kami itu maksudnya adalah muridnya. Bukan ini guru tugasnya bukan menyakiti dalam arti ucapan atau menyakiti dalam arti perilaku kita sehingga hatinya itu tersakiti oleh kata-kata yang kita ucapkan. Tugas guru juga bukan memaksa untuk belajar, tapi dari keinginan dirinya sendiri. Bukan juga merapikan barang-barang murid, serta bukan juga menyiapkan makanan serta alat-alat tulis yang dimiliki murid. Melainkan tugas murid ternyata juga tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengeluh atau merusak barang pribadi apapun orang lain. Ini adalah video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Kita lihat sebentar ya. Jadi ya gambar bisa saya jelaskan sedikit diaposnya. Jadi yang pertama itu kita berkomunikasi serta berkolaborasi dengan para siswa tentang apa sih harapan mereka pada saat mereka itu awal pertama kali masuk ke jenjang di kelas kita, seperti itu. Jadi mereka itu pasti akan mengharapkan sebuah pernyataan-pernyataan yang berbeda, pastinya seperti itu. Yang saya perlu dijelaskan itu salah satunya itu ada yang ingin anaknya itu seperti bu, atau mungkin ada yang nggak ada yang beli bu. Oke. Jadi mereka itu punya pernyataan dan keinginan yang berbeda-beda. Saya pilihnya pembelajarannya seperti ini bu. Oke. Gitu. Oke. Jadi awalnya kita komunikasi. Kalau sudah disiapkan di dalam pikirannya masing-masing seperti itu, baru kita tuliskan di situ tadi. Salah satu prosedurnya, ya. Yang pertama yaitu mempersiapkan keluarga, sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas kita. Kalau kita kegiatan kelas, jadi di kelas ya, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu
itu. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sebagai pembentukan keyakinan dengan mengganti kata-kata dari kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Jadi yang seperti di awal tadi, kalimat negatifnya misalnya jangan berlari. Selain kata-kata jangan, kalimat negatif, kata negatif apa lagi? Dilarang atau mungkin tidak boleh, nah seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas kita gunakan kalimat yang lebih positif. Nanti berjalanlah di kelas, ayo buang sampah pada tempatnya, mari bersihkan kelas, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang mengikat dan berupa paksaan. Jika anak-anak ada kata-kata tidak dan ada kata dilarang, maka kita ganti kalimatnya, kita bantu anak-anak. Kemudian kita tinjau daftarnya tadi dengan dari curah pendapat tadi, kita tinjau mungkin ada beberapa nilai kebajikan yang ternyata itu sama. Kita klasifikasikan, kemudian kita kerucutkan. Kalau sama artinya maka bisa jadi nanti akan menemukan sekitar 5 atau 7 atau 8 keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak. Setelah kita membuatnya, maka kita buat persetujuan dengan mencoretkan namanya atau menandatanganinya dari poster yang sudah kita siapkan. Kalau sudah, maka ditempel di dinding kelas yang mudah dibaca dan gampang dilihat oleh anak-anak. Bisa berpendapat sebentar pengalamannya Mas Safi pada saat membuat keyakinan kelas. Pengalaman saya untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Ya, jadi memang keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat hanya perseorangan saja, misal dari pihak guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah ibarat semua murid, ya, kesepakatan bersama satu kelas. Jadi guru hanya menjadi fasilitator di dalam pembuatan ini. Yang menulis keyakinannya itu anak-anak. Jadi misalkan nanti ada yang sama, itu nanti digabung dari satu, tinggal nanti ada yang beda-beda tinggal berapa, nah itu yang dijadikan menjadi kesepakatan kelas. Seperti tadi 3 atau sampai 7 kesepakatan keyakinan kelas yang nantinya bisa digunakan di dalam menerapkan budaya positif itulah. Dan memang ini sangat bermanfaat dan sangat mengena di dalam diri murid, karena memang berasal dari kemauannya sendiri, dari diri sendiri, bukan dari guru. Sehingga rasa tanggung jawabnya ini bisa lebih daripada penerapan aturan kelas yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Safi atas komentarnya dan pengalamannya berbagi di sini. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sifatnya itu tidak permanen, seperti itu kan? Permanen atau tidak? Kenapa tidak permanen? Kenapa kita tidak buat satu kali itu selama-lamanya itu? Kenapa? Kira-kira? Benar sekali ya Pak Safi. Anggota kelasnya berbeda. Selain anggota kelasnya berbeda, kira-kira perkembangan zaman yang berbeda. Jadi sifatnya kelas itu dinamis, mengikuti karakter siswanya, mengikuti perkembangan yang ada. Jadi bisa jadi pada saat kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, kita sudah membuat di semester 1. Pada saat masuk semester 2, kita refleksi dari keyakinan kelas yang di semester 1 kira-kira apa sih yang kurang. Padahal kita sudah mengingatkan pada saat anak tersebut melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Sudah kita ingatkan, ada yang kurang, itu yang kurang. Jadi untuk keyakinan kelas itu sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan, bukan permanen. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain kebutuhan bertahan hidup.
hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan kelima adalah penguasaan. Kebetulan itu terjadi ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Jadi kadang Bapak Ibu guru itu sudah sangat hebat, bisa menemukan sumbernya, bisa menemukan latarnya, latar belakang itu apa, anak itu kok seperti ini, ternyata kebutuhan apa, kasih sayang berupa apa, perhatian, seperti itu. Sehingga dia melakukan itu tadi, ada kegagalan yang ada pada dirinya, gagal dia inginkan berupa perhatian, baik dari keluarga, baik dari sekolah maupun masyarakat. Kebutuhan bertahan hidup, berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal maupun kesehatan. Dia gagal meyakininya sebagai anak yang jujur. Akhirnya dia melakukan yang namanya mencuri. Nah, karena ada kebutuhan tadi yang gagal dimiliki. Seperti itu. Berupa apa? Makanan yang bergizi tidak didapatkan oleh dirinya pada saat dia mau berangkat ke sekolah, atau mungkin misalnya tidak sarapan seperti itu. Ya, sehingga dia melakukan pelanggaran tadi. Dan kebutuhan akan kebebasan. Dia tidak bebas untuk memilih. Dia tidak bebas untuk mencoba hal yang baru. Dia tidak bebas untuk mengendalikan dirinya karena dia dikendalikan oleh orang tuanya. Kamu harus ranking 1 agar untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Seperti contohnya rasa diterima oleh semua pihak, diterima oleh guru, oleh teman-temannya, diterima di keluarga maupun di masyarakat. Kemudian bekerja sama dan dipedulikan. Selanjutnya yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya dia suka bermain, kemudian humor, itu bertahan hidup. Orang yang suka humor, yang suka senyum biasanya itu kelihatan awetnya. Banyak kelihatan banyak sekali di sini sama kita semua. Karena itu tadi seringnya Pak kata Ibu Farida sama anaknya, murid-murid tadi sih hello, sama Bapak Ibu guru sana, bukan ini misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan atas kemampuan yaitu harga dirinya. Jadi Bapak Ibu itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda dengan kemampuan yang lain. Ada Bapak Ibu guru yang pokok MC-nya, yang suaranya pasti di sini banyak sekali. Iya, seperti itu. Jadi kita harus memiliki harga diri untuk diri kita sendiri, kasih sayang untuk diri kita sendiri. Pasti setiap manusia punya kelebihan seperti itu. Kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian diakui, berprestasi dan didengar seperti itu. Selanjutnya yaitu dunia yang berkualitas, artinya adalah tempat khusus yang ada di pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran-gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan. Ya, biasanya itu hal-hal yang kita senangi. Seperti yang diutarakan oleh Dr. William Glaser menyebut, seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal-hal yang sangat signifikan, jadi yang sangat berharga. Jadi istilah dari dunia berkualitas. Ya. Dunia berkualitas itu artinya itu kehidupan kita yang penuh makna. Ada orang-orang tertentu yang dalam diri kita itu sangat berharga. Ya. Seperti itu. Kemudian gambaran dunia berkualitas itu adalah unik dan spesifik, nggak bisa kita samakan. Untuk setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ada kalanya hal itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang tidak ada kehidupan yang sempurna. Sehingga itu tadi pasti ada masalah, pasti ada
dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan di dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kembali lagi, intinya kita sebagai teladan, seperti yang disampaikan sebelumnya. Dari sini kita, dari siapa? Sumbernya dari kita sendiri. Kalau kita sudah memperbaiki diri kita sendiri, insya Allah kita bisa mengubah kehidupan minimal keluarga kita. Ya, selanjutnya kan murid-muridnya kita, ya, lebih luasnya kepada masyarakat, ya, seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya dari motivasi prinsip kembali lagi ke diri kita sendiri sebagai pusat dari perbaikan. Jadi kalau kita lagi rumput, lagi sumpah seperti bola yang bulat, maka kita harus cari ujungnya. Gimana ujungnya? Ujungnya dari diri kita. Jadi kita nggak perlu mencari ujung. Itu harus melakukan healing ke Amerika, Amerika misalnya. Amerikanya nggak ada, saja sama Amerika saja. Tapi yang kita perbaiki ternyata diri kita. Ya, dari situ maka imbasnya itu sangat banyak terhadap keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu posisi kontrol dan sedikit kita restitusi yang pastinya akan disampaikan oleh rekan kita. Namun sebelumnya saya selaku DPD Angkatan 10 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dinati panjenengan semua. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nurul Alfi. Dan kita lanjutkan kepada materi yang terakhir. Materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Ibu Yuriko Restuwulan dari SPB. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nah Bapak Ibu, kita dari tadi sudah memahami ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Helmi dan Bu Marika. Nah saya ini juga sama, materinya juga berkaitan dengan budaya positif, tetapi mengenai posisi 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, sebelumnya saya memiliki kasus Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu. Di sini ada Lisa dan Nana, ya, dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi ini adalah kepala sekolah. Nah, Ibu Dewi ini baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunya Lisa bahwa hanya ini menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Lisa di sosial media. Nah, kiranya kalau Bapak itu nantinya menjadi kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasusnya hanya ini saja? Penerapan apa kira-kira yang akan panjenengan laksanakan dan mengapa? Mungkin ada tanggapan di sini Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Nia? Melakukan pembinaan. Oke, ya. Tentunya pasti guru sebagai kepala sekolah itu memanggil siswanya, ya, otomatis memanggil siswanya pada pertemuan terpisah, ya, dengan gurunya, guru itu kan. Diwawancarai antara siswa juga dan gurunya, sehingga menemukan titik permasalahannya apa. Seperti itu. Ketika kita sudah menemukan titik permasalahannya, barulah kita mencari solusi permasalahan bersama-sama. Melakukan pembinaan dan pendidikan. Kita memberikan penguatan mengenai budaya positif dan perilaku yang baik. Seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, kiranya kita pada posisi di mana ya saat ini? Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama pembuku, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga
Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, nanti di sini pelajaran bisa tahu kiranya yang tepat itu yang mana, posisi yang mana yang tepat itu untuk mengatasi sebuah permasalahan. Yang pertama, penghukum. Nah, di sini guru memposisikan sebagai penghukum menggunakan dua hukuman tentunya. Dua jenis hukuman itu yang pertama, secara fisik, yang kedua adalah secara verbal. Tapi kalau menggunakan hukuman secara fisik saya kira tidak ada ya Bapak Ibu di sekolah kita. Sekolah kita kan sudah termasuk sekolah ramah anak. Berarti sekolah ramah anak itu yang sekolahnya bagaimana? Tanpa adanya tindakan kekerasan, tidak ada kekerasan. Tetapi kita tidak bisa kita tidak menyadari bahwa kita itu pernah melakukan hukuman secara verbal Bapak Ibu kepada anak-anak. Nah, jadi menurut guru hukuman itu adalah alat yang tepat untuk menekan anak-anak supaya itu patuh pada kita, padahal itu tidak. Nah, jadi di sini guru itu merasa bahwa dengan caranya pasti muridku ini akan patuh. Kita lihat pada misalnya saat upacara. Hukuman bagi anak yang tidak memakai atribut lengkap pasti kan hukum untuk berdiri di depan kan. Kira-kira apakah seterusnya setiap hari Senin tetap kosong? Apakah tetap ada isi anak-anak ini, pengisian anak-anak yang tidak memiliki atribut lengkap? Masih kan? Kiranya hukuman itu menurut Pak Sabili buat anak jerah apa enggak? Iya. Kalau efektifnya apa Pak Sabili? Dengan cara distribusi itu tadi. Nah, hasilnya kalau anak-anak diberi hukuman itu, nantinya anak-anak ini akan menjadi anak yang agresif, anak yang memiliki anak yang memiliki rasa dendam Bapak Ibu. Rasa dendam, rasa marah. Marah jengkel sama gurunya, akhirnya gurunya diberi label apa kira-kira? Jahat. Bu guru judes. Seperti itu aja. Bu guru ngamuan. Akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Nah hal inilah yang perlu kita hindari sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita itu membuat anak ini merasa dirinya tersakiti. Bisa jadi anak ini akan lebih berbahaya Bapak Ibu. Kalau sudah dia marah besar, pasti dia akan melakukan responnya mungkin ya, karena dia tidak menerima apa yang disampaikan atau nasihat yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Mungkin dia akan berkata tidak sopan kepada Bapak Ibu guru. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira terjadi tidak Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu? Kira-kira terjadi tidak? Ketika kita itu memarahi anak itu sempat mengelak atau mau bela diri. Kira-kira seperti itu tidak? Bisa-bisa dia ngambul. Kayak seperti itu. Nangis. Atau bisa jadi saking mantelnya. Kan banyak ya Bapak Ibu kasus di dunia pendidikan kita karena siswanya saking jengkelnya, ada yang kasus sampai kasus ke kepolisian itu sampai ditusuk. Sampai seperti itu, miris sekali Bapak Ibu. Itulah yang perlu kita renungkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, masih lanjut tadi ya, posisi penghukum. Posisi penghukum itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah berkata seperti ini. Ayo patuhi apa yang disuruh ibu guru, awas ya, kalau kamu nggak kerjakan, kamu tak keluarkan dari kelas. Itu termasuk Bapak Ibu. Itu termasuk penyakit siswanya, Bapak Ibu ya. Selalu saja kamu itu berbuat salah.
ngejat anak di depan teman-temannya. Nah itu, ini dia tiba rasa, awas tuh senang kok ibu ini. Kemudian yang kedua, guru memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah di sini guru itu menunjukkan nada suara yang lembut, yang halus tapi bersifat menyindir. Nah, dia menggunakan kehilungan untuk membuat orang lain itu merasa bersalah, rendah diri dan merasa tidak nyaman. Nah, anak di sini akan merasakan dia akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya Bapak Ibu kalau kita membuat anak itu merasa bersalah. Ya, jadi dia itu merasa tidak berharga. Dia itu merasa mengecewakan orang-orang yang dia sayang. Jadi anak yang bersalah ini akhirnya apa? Dia akan menjadi identitas yang gagal. Karena dia merasa aku gagal, jadi orang yang lebih baik itu gagal. Nah, tidak punya rasa percaya diri akhirnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Apakah lebih berbahaya daripada kita posisinya sebagai penghukum? Jelas ini lebih berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau posisi penghukum itu kan murid akan melontarkan langsung amarahnya, mungkin dengan cara lisan dia membela diri atau dengan tindakan dia mungkin di depannya ada benda dia mungkin menyabuk atau bagaimana. Nah, tapi kalau membuat rasa bersalah ini dia akan memendam amarah semakin banyak, menahan perasaannya. Nah, suatu saat kalau dia tertekan pasti dia bisa meletuskan amarahnya Bapak Ibu. Nah, meletuskan amarahnya ini yang berbahaya dan bisa menjadi diri sendiri maupun orang lain. Ketika anak ini tidak punya ruang untuk sharing atau ruang bercerita. Aku saja di sekolah dimarahi guru, di rumah dimarahi orang tua. Terus aku siapa yang dukung? Gak ada yang membela aku. Nah, ini dia cari orang yang mau menerima keluh kesahnya Bapak Ibu. Nah, ketika anak sudah menemukan keluh kesahnya kepada orang yang bisa menerimanya, akhirnya orang tersebut akan mempengaruhi si anak ini Bapak Ibu. Ya tidak apa-apa kalau anak ini dipengaruhi oleh orang yang memang benar-benar baik Bapak Ibu ya. Ketika dia dipengaruhi oleh orang yang tidak baik, akhirnya bagaimana? Nah, akan mempengaruhi psikologisnya Bapak Ibu. Akhirnya dia bisa jadi, mohon maaf ya Bapak Ibu, dia bisa melakukan tindakan yang bahaya. Misalnya karena dia tidak merasa dirinya tidak berharga, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ya kan Bapak Ibu? Siswa-siswa yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, terus tidak ada ruang untuk dia bercerita, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini beberapa contoh. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tuh tahu kamu berbuat begini, atau kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu nak? Ini termasuk. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Di sini posisi guru tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, tetapi lebih mengontrol murid. Nah, pada posisi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya apa? Anak-anak akan lebih akrab dengan guru, benar kan? Oke. Kemudian anak merasa senang dengan gurunya, nggak bosan, gurunya sabar, gurunya enakan, cantik, ganteng, seneng wes ya. Ya seperti itu. Jadi sehingga terjalin hubungan baik kan Bapak Ibu antara guru dan murid. Nah, keterjalinan hubungan baik ini akan mempengaruhi seseorang, mempengaruhi perilaku si anak ini. Akhirnya anak ini kalau disuruh apa-apa bagaimana? Nurut kan sama kita? Nah,
Dampak negatifnya apa? Nah, betul. Nah, semakin kita memanjakan anak ya, sebagai teman, akhirnya anak ini semakin lonjak Bapak Ibu, lama akhir. Terus Bapak guruku sabar Bu, dikerjakan PR ya, PR dikerjakan besok aja, yang belum selesai. Gitu. Dia akan mengandalkan gurunya. Kalau dia punya masalah pasti akan mengandalkan gurunya untuk membantunya. Nah, seperti itu. Akhirnya dia tidak mandiri Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Itu negatifnya. Ya, jadi yang dibiasakan sebenarnya seperti itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sebagai teman, nah kata-kata yang mungkin kita lontarkan, mungkin ayolah bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak waktu itu. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Ketika anak ini kita tidak bisa membantunya, maka anak ini bagaimana? Pasti akan kecewa Bapak Ibu kan? Karena Bapak Ibu dianggap sebagai teman, ya kan? Oh, saya kira bu guru itu teman, tapi nggak mau bantu aku. Akhirnya dia, karena dia kecewa, akhirnya dia tidak mau berusaha. Kan kayak gitu, tidak mau berusaha. Akhirnya posisi sebagai teman ini nantinya anak ini lebih mematuhi guru-guru tertentu yang dianggapnya teman, bukan guru-guru yang lain. Ada guru yang lain tidak dapat teman lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu apa sih Bapak Ibu? Memantau apa memantau? Nah, mengamati, mengawasi. Jadi ketika kita mengawasi itu berarti bertanggung jawab atas tingkah laku seseorang yang kita awasi Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi antara murid dan guru. Nah, di sini pemantau pasti mengandalkan, kira-kira Bapak Ibu kalau jadi pemantau mengandalkan apa ya? Kira-kira mungkin data ya, data atau catatan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, di sini guru itu menunjukkan emosi yang tidak berlebihan, tidak marah, tidak menunjukkan rasa bersalah. Nah, ya, jadi pemantau ini tetap membuat siswa ini tidak nyaman. Kenapa? Nah, ketika anak itu belum selesai tugasnya, pasti Bapak Ibu ketika bel istirahat, kira-kira anak itu ada nggak yang disuruh istirahat atau disuruh menyelesaikan dulu baru istirahat? Nah, menyelesaikan dulu kan. Nah, akhirnya anak ini tidak nyaman. Aku ingin istirahat, aku baru mari. Kalau punya bilang, ya kamu salah kamu sendiri. Kenapa dari tadi kamu cerai? Temannya sudah selesai, masa kamu nggak bisa selesai? Seperti itu. Ya. Jadi di sini kita ketika anak itu mengerjakan waktu istirahat, otomatis kita akan memantau anak ini tidak bisa sendiri. Ya. Nah, sama kita sebagai istirahat akhirnya Pak ya. Sama-sama dirugikan berarti ya Pak ya. Nah, ini beberapa kata yang mungkin pernah kita lontarkan juga sebagai pemantau. Peraturannya apa? Ayo, apa yang telah kamu lakukan? Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Seperti itu. Hari ini, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Seperti itu. Yang terakhir, posisi manajer. Di sini guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Berbuat sesuatu yang apa Pak Sadar bilang? Berbuat sesuatu yang bagaimana bilang? Ya, jadi mempersilahkan murid ini untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer ini memiliki keterampilan Bapak Ibu. Bisa jadi dia
guru ini sebagai manajer bisa jadi dia akan kembali lagi menjadi posisi pemantau atau posisi juga sebagai teman jika memang itu diperlukan. Jadi sesuai kondisi ya Bapak Ibu, kita bisa jadi teman atau pemantau kalau diperlukan. Ketika anak ini belum siap untuk diajak berdiskusi atau melakukan suatu restitusi. Tadi restitusi apa? Yang tadi belum tadi. Apa restitusi? Proses menciptakan kondisi murid untuk menyelesaikan atau memperbaiki permasalahan yang ada, untuk mengembalikan pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Maksudnya seperti ini. Dia bisa mengendalikan, dia bisa mengontrol diri ketika ada temannya yang menjahili dengan tidak baik. Nah, ini termasuk anak ini tergolong bisa mengatur. Jadi anak ini bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, di manajer ini fokusnya itu hanya fokus pada murid. Bukan untuk murid ini melakukan sesuatu untuk membahagiakan guru ataupun orang tua, bukan. Ya, murid juga di manajer ini akan mengetahui adanya suatu masalah. Kita ajari untuk mengetahui suatu masalah, kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Dari sini murid akan mencari suatu solusi atau jalan keluar dari permasalahannya, tapi tetap dengan bimbingan seorang guru. Nah, pada dasarnya tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai guru itu adalah pencapaian sebagai manajer. Ya, jadi anak ini harus dijadikan, anak ini harus bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, ini adalah kata-kata lontaran ketika kita sebagai manajer. Apa yang kita yakini anak-anak? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Meyakini ini digolongkan ketika anak membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas yang dia yakinkan dia sendiri yang membuat ya. Anak-anak sendiri yang membuat dan menyepakatinya. Nah, jadi itu perlu mereka sendiri yang harus menjalankan dan meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, ini motivasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurmi juga ya, mengenai motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi eksternal itu posisi ketika guru ini penghukum atau pembuat atau merasa bersalah ya. Kemudian untuk dan juga ini teman dan pemantau. Kalau yang motivasi dari intrinsik itu adalah ketika posisinya sebagai manajer. Kelihatan boleh ini. Nah, Bapak Ibu, anak itu diajarkan ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini guru ketika membantu muridnya untuk menyelesaikan permasalahannya melalui salah satu caranya dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang memiliki pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas perilakunya, dan dia itu bisa menjadi manajer bagi dirinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi ini. Di sini ada 3 tahapan ya sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan dari si murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Nah, kita menekankan anak pada seperti itu, Bapak Ibu. Jadi semua orang itu pasti melakukan hal kesalahan. Ya, bagaimana cara kita untuk berusaha memperbaiki atas kesalahan yang telah dilakukan. Begitu. Jadi di sini mengubah identitas anak dari identitas anak itu yang gagal, ya, menjadi anak yang sukses. Maksudnya menjadi anak yang sukses gimana sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gimana? Nah, jadi seperti itu. Nah, kita harus bisa menggeser identitas anak ini dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, identitas gagal ini apa? Anak ini mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Nah, anak ini mengalami kegagalan. Jadi seperti itu. Yang kedua, istilah itu. Nah, di sini anak melanggar peraturan itu karena anak ini ingin mencari perhatian, mencari perhatian, ya. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah disampaikan materi sudah disampaikan dari tadi ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan ya hebat sekali. Kita lepas ini. Jadi dia itu mencari kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Nah, namun tapi ada benturannya. Dia mau mencari kebutuhan dasar tetapi ada aja yang menjanggal. Ya, ini menjanggal itu apa sih? Kritikan dari kita. Bukan kritikan yang membangun malah yang kita berikan, tetapi kritikan negatif. Nah, akhirnya ini malah jadinya ini membuatnya dalam posisi gagal. Ya, jadi sebisa mungkin kita membangun kritikan yang positif Bapak Ibu kepada anak-anak supaya anak-anak ini bisa muncul motivasi intrinsiknya ya Pak Saril ya. Nah, bisa muncul seperti itu. Kalau kita ingin menjadi kalau kita ingin dia menjadi adaptif, maka kita harus meyakinkan anak-anak. Meyakinkan anak-anak ya tadi itu anak-anak, setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tetap harus berusaha untuk memperbaiki. Nah, itu cara menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu suatu tindakan manusia Bapak Ibu, baik itu baik atau buruk. Dasarnya untuk tujuannya apa? Tujuannya pasti dia memiliki tujuan melakukan tindakan itu Bapak Ibu. Pasti dia punya alasan kan? Nah, kadang kita itu tidak mau tahu tentang alasannya. Terus pokoknya kamu salah. Nah, karena memang anak ini sudah terbiasa jahil mungkin ya Bapak ya. Akhirnya kita itu harus merasa terus kamu itu yang salah. Nah, tidak seperti itu. Kita tidak mencoba untuk mengulik, mendekat. Kamu kenapa sih seperti ini? Apa ada masalah di rumah? Nah, kita mengulik Bapak Ibu. Kita mengulik kebutuhan dasarnya. Apa sih yang kamu inginkan? Nah, kita kan jarang Bapak Ibu tanya pada anak, apa sih yang kamu inginkan nak? Kamu kurang bagaimana? Oh, aku kurang perhatian Bu, atau bagaimana? Kita harus bisa menggali kebutuhan dasar dari tiap-tiap anak itu. Dan kita harus bisa
kebutuhannya Bapak Ibu. Dan itu adalah tugas kita. Kita tidak boleh apa ya istilahnya diskriminasi ya Tuhan, diskriminasi Tuhan. Jadi aku yo salah senang aku saat ngadani yo masih dikandani bolak-balik. Bagaimana? Kadang kan kita jengkel ya Bapak Ibu ya. Kadang kita itu bolak-balik ngandani tapi pancet aja udah ngandani, benar kan? Bukan saya sama kamu tadi kandangnya itu pancet kayak jangan ya Bapak Ibu. Nah ini tugas kita. Nah, guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon ke proaktif. Jadi di sini menggali tujuan tindakan anak itu melakukan tindakan itu loh tujuan itu apa sih? Kita harus menggali ini. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid itu tadi. Jadi kita tidak bisa apa ya istilahnya dalam kesalahan aku ya sama anak ini. Jadi kita harus tahu tiap-tiap kebutuhan itu. Misalnya kita kan kadang tidak suka ya dengan anak yang kiranya, yo kamu ini kok mainnya sih caper. Kadang ada tidak di kelas Bapak Ibu mungkin yang ada yang ingin bercerita di kelasnya, ada nggak anak yang mungkin caper sampai kesel atau meladeni, ada tidak? Coba Bu Masania ceritakan Bu Masania, contohnya di kelas panjenengan itu ada nggak anak yang memang over stres dengan ini guru nih minta perhatian, Bu ini ya Bu tadi guru saya Bu tuh Bu nanti gimana Bu ya di rumah itu ada nanti ya tuh pasti tiap hari itu ada aja yang diceritakan. Ini dia tuh minta perhatian bersama gini diceritakan, Bu itu loh Bu ceritakan terus, Bu itu loh ambil tisu terusnya dari sampai tisunya tuh habis, tiap hari pertanyaannya tuh diceritakan. Iya. Pasti ada cerita berbeda lagi yang dialami oleh Bapak Ibu guru pastinya. Saya ingin mendengarkan ini. Mungkin Wila, gimana Wila reaksi di kelas dengan? Yang sekarang boleh Yang sekarang kayak kalau yang dulu Bu Yuri itu sekarang kan mulai panjenengan. Yang namanya Ija, ya, yang selalu setiap hari memang dia minta perhatian sama gurunya. Saya lihat ternyata memang dalam keluarganya seperti itu. Kami punya kakak di kelas 5, dia ya gitu mintanya perhatian apapun. Dia itu bawa apa selalu tunjukkan ke gurunya, Bu saya punya ini, oh iya bagus ya. Setelah itu begini ya. Jadi dia itu selalu minta perhatian. Kalau bu gurunya nggak komentar, jadi kok kayak itu ya opong gitu, nggak lego. Nah, terus kemudian juga yang laki-laki juga seperti itu. Sampai kadang anaknya itu pokoknya intinya mereka anak-anak kan bermacam-macam karakter ya. Ada yang mintanya itu apapun yang dia miliki, guru itu selalu pengen tahu, terus cerita sampai kadang belum pelajaran cerita toh gitu ya. Kadang sudah waktunya pelajaran ngobrol sama temannya. Mungkin Bu Yuriko sudah tahu karakternya yang kelas 2A ya. Kadang kemarin saya sendiri mohon maaf menasihati mereka ya, karena setiap hari namanya anak pada sudah diberitahu, sudah tahu kalau ada bel selalu masuk. Nah
cuma sehari 2 hari dia nurut, besok lagi. Kadang kita jengkel ya, oh sih, sampai kita ngomong nanti kamu ya, sebentar lagi mau ujian. Kayak bersifat mengancam itu. Seperti itu. Sakingnya oh kita itu kepengen katanya nggak boleh ya seperti itu, aslinya nggak boleh. Nah, untuk mendisiplinkan mereka itu ucapan apa yang terbaik? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Bu Ila dan Bu Mas Dani. Ya, Mbak. Oke, ya. Terakhir ya Bapak Ibu. Nah, menanyakan keyakinan Bapak Ibu pada anak-anak. Nah, siswa ini diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya. Nah, ini dia mengaitkan, ya, guru mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah dari anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bersyukurlah Bu Ila dan Bu Masda kalau anak itu masih ingin bercerita pada panjenengan semua. Berarti panjenengan itu dipercaya anak-anak. Istilahnya kan gitu, dipercaya anak-anak untuk menjaga rahasia. Pada dia itu bercerita seneng. Nah, itu saking seneng ya gurunya. Akhirnya cerita, dia merasa nyaman. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ya bersyukur saja. Berarti anak ini kita itu apa ya, ibarat dia apa kalau tadi pokoknya nyaman lah intinya. Ini nyaman lah sama kita. Jangan sampai mereka itu nyaman di luar Bapak Ibu. Lebih baik meskipun kita dijuain kalau dari kayak apa, karena anak aduh sering mesti kesini. Nah, itu kan tinggal kita harus memenuhi kebutuhan dasar. Kembali lagi ya Pak tadi ya, mengetahui harus memahami kebutuhan dasar anak. Nah, itu. Nah, ini sedikit yang terakhir. Nah, ini salah satu contoh kasus saya melakukan studi restitusi pada murid saya. Semoga keyakinan apa yang jadi sebelumnya cuplikan Bapak Ibu kasus di kelas saya. Jadi ada 2 anak ya, di sini namanya Ernita sama Aska. Nah, Aska ini suka ngejek
mengecek siapa namanya ini Erlita dengan kata hidup. Nah, Erlita ini tidak terima. Nah, akhirnya dia memukul Aska. Nah, disinilah saya melakukan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara segitiga restitusi ini. Nah, itu cara yang tepat untuk kita. Jadi kita itu tidak dengan segitiga restitusi ini berarti kita itu tanpa menghakimi anak tersebut. Anak ini merasa tidak merasa disalahkan. Ya. Jadi kita juga tidak menghakimi anak, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya beserta CGP-nya Bu Farida dan Bu Hani, mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah kita sampaikan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan yang disampaikan oleh CGP Bu Yuriko, saya ingin bertanya, bagaimana jika sudah melakukan restitusi tetapi respon siswanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Ya, jadi seandainya murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tetapi secara diam-diam siswa tersebut tidak memaafkannya dengan tulus dan berakibat masih menyimpan rasa traumatik. Mohon penjelasannya, terima kasih. Langsung saya juga pertanyaan kedua ya. Monggo siapa lagi? Oke, silakan Bu Lina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lina Istri, guru kelas 1. Mau bertanya, bagaimana ya pengimplementasian dari budaya positif di era yang global ini? Karena kita tahu sendiri kalau globalisasi itu kan era yang dunia, sedangkan gimana cara kita untuk menyikapi budaya positif ini di era global? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nina dan Bu Sri. Mungkin untuk pertanyaan pertama akan saya jawab ya Bu Sri. Jadi pertanyaan pertama itu jawaban saya kita tetap melakukan coaching, tetap melakukan juga segitiga restitusi, walaupun segitiga restitusi itu tetap membuat anak itu masih memendam rasa marah pada temannya, kayak gak ikhlas ya untuk memaafkan. Itu tadi tetap kita menjadi pendengar yang baik ya, mendengar yang baik, kemudian kita memberikan penguatan. Nah, kita melakukan pendekatan juga dari hati ke hati, seperti itu. Kemudian kita tetap menuntun anak untuk berbuat jujur dan tulus. Jadi dia itu tulus, ikhlas untuk bisa memaafkan temannya. Nah, seperti itu. Serta guru juga perlu memberikan keyakinan kepadanya bahwa inilah hal yang baik, ini hal yang buruk, seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dijawab oleh Bu Farida atau Bu Weli, silakan. Ya. Terima kasih, saya tidak tahu kalau saya ditanya jawab. Itu tadi budaya positif pengimplementasian di era globalisasi ya. Menurut kami, saya pribadi, kalau pengimplementasian perlu adanya contoh dari mana? Dari gurunya. Bagaimana budaya positif ini diterapkan? Kita harus sebagai suri teladan agar anak-anak itu tahu tetap bagaimana cara mengimplementasikan budaya positif itu tadi dari gurunya. Gurunya harus memberi contoh. Kemudian untuk era globalisasi, contohnya budaya positif, disiplin berangkat pagi. Globalisasinya kita bisa memakai absen barcode. Mungkin anak-anak diberi kartu barcode absen, ditempelkan
globalisasinya ini ya, ditempelkan absen barcode masuk ke HP orang tua. Oh, anak saya sudah datang tepat waktu, seperti itu. Pengimplementasian barcode kartu nanti langsung masuk ke HP-nya orang tua. Implementasinya gitu. Kita kan sudah budaya positifnya sudah dari depan, SOP-nya sudah seperti itu 5S. Masuk ke dalam ada pembiasaan asmaul husna baris. Sudah baik. Tinggal datang tepat waktunya, implementasinya bagaimana? Budaya positif, disiplin positif tadi. Yaitu tadi mungkin mempunyai inovasi ya sekolah. Anak-anak semua diberi barcode dikalungkan, jadi anak itu bawa kalung, ada barcode absen. Di depan ada scan absen, barcode tadi ditempelkan. Klik langsung masuk ke HP orang tua. Oh, anak saya datang 645, 640 seperti itu. Untuk implementasi. Tetap implementasi yang pertama yaitu contoh dari gurunya. Kalau gurunya datang sebelum jam 7, kan muridnya mesti tidak ada yang datang sebelum jam 7. Gurunya pakai sepatu semua, pasti muridnya pakai sepatu semua. Gurunya pakai seragam sesuai jadwal, muridnya pasti pakai seragam sesuai jadwal. Seperti itu. Tetap dari diri kita sendiri untuk mempunyai motivasi intrinsik untuk lebih yang baik, lebih baik lagi. Seperti itu. Implementasi. Mungkin inovasi scan barcode ini bisa kita gunakan. Itu inovasi sekolah. Bagaimana Bu Nina, apa ada masukan lain dari? Terima kasih. Sedikit tambahan saja, sebenarnya hampir sama, bukannya yang berbeda. Yang pertama untuk mengimplementasikan salah satunya yaitu dengan pembiasaan. Jadi seperti di sekolah kita sudah banyak sekali hal-hal positif yang kita laksanakan sebagai kebiasaan. Itu kita terapkan setiap hari dan semua dilakukan oleh warga sekolah. Hal kecil membuang sampah di tempatnya, hal kecil kelihatannya remeh, tapi kalau kita tidak membiasakan dari diri kita, semua warga sekolah itu tidak akan bisa terlaksana. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sudah ya teman-teman, sudah jam 13.30. Kami mengucapkan beribu banyak terima kasih dan mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu istirahat dengan semua. Jangan kapok ya, karena masih ada kegiatan lain lagi. Masih banyak kegiatan CGP untuk kedepan. Ini masih 1 buku, kurang 2 buku lagi. Siap ya? Siapnya loh ya. Oke, siap. Sebenarnya ini kan 3 kali pertemuan, tapi kita gabung kolaborasi jadi 1 pertemuan. Akhirnya cukup menyita waktu Bapak Ibu guru. Mohon maaf ya, terima kasih. Ditutup Bu Nina. Berdoa kita sendiri ya. Ya, Bapak Ibu guru semua, berikan aplaus kepada Bu Yuriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan buat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa, anak-anak? Kalau peraturan kelas, tahu tidak? Tahu. Apa peraturan kelas? Tidak boleh bertengkar. Pintar. Tidak boleh. Ada boleh Peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu sudah pernah kita lakukan. Keyakinan kelas sama halnya dengan peraturan kelas. Apa yang membedakan ya? Ada yang tahu? Nah, perbedaannya kalau peraturan kelas itu diawali dengan kalimat negatif atau kata-kata negatif. Contohnya seperti yang dicontohkan temanmu tadi. Contohnya dilarang membuang sampah. Ada lagi yang tahu? Dua, 3
tidak boleh mencontek. Nah, saat ujian atau saat ulangan dilarang minum ketika pelajaran. Tidak boleh datang terlambat. Itu tadi termasuk ke dalam peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas bagaimana, Bu? Kalau keyakinan kelas itu diawali dengan kalimat-kalimat positif atau kata-kata positif. Positif ini yang gimana sih, Bu? Yang baik. Contohnya tadi kan kamu bilang yang peraturan kelasnya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini bisa dijadikan ke kalimat positif anak-anak atau ke keyakinan. Kira-kira apa kalimat positifnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Menjaga dilarang lambat datang ke sekolah. Kira-kira keyakinannya apa? Iya. Dari sini paham anak-anak? Paham semua. Jadi keyakinan kelas itu akan menumbuhkan motivasi yang ada di dalam dirimu sendiri. Maksudnya, kalau peraturan kelas itu, kalau kamu biasanya melakukan perbuatan atau tindakan, itu atas dasar apa kira-kira? Pasti atas dasar takut ya? Ya kan? Kalau misalnya kamu terlambat sekolah pasti takut tidak? Nah, itu berarti atas dasar kamu takut akan diberi hukuman dan apa dan konsekuensi. Nah, gitu. Loh, bedanya apa kalau keyakinan? Nah, sekarang kalau keyakinan kelas yaitu tujuannya untuk menghargai dirimu sendiri. Bu, contohnya yang untuk maksudnya menghargai diriku sendiri itu gimana? Nah, kamu melakukan perbuatan itu sesuai dengan memang dari dalam dirimu sendiri, tanpa paksaan. Iya, tanpa paksaan. Berarti tanpa disuruh, tanpa karena takut, kamu sudah melakukannya sendiri karena niatnya. Nah, itu. Loh, gunanya apa sih? Kalau kita menghargai diri kita sendiri. Nah, kenapa kita kok harus mengikuti keyakinan kelas supaya kita jadi orang yang lebih baik, lebih mulia. Nah, anak-anak, motivasi yang didapatkan dari keyakinan kelas itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Kalau ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan, biasanya kamu melakukan hal tersebut itu dari motivasi ekstrinsik atau dari luar. Contohnya, kamu ingin melakukan, maksudnya ingin disuruh guru itu hanya untuk ingin penghargaan atau imbalan. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Boleh. Tidak boleh kan ya? Tidak boleh. Nah, itu berarti kamu apa? Tidak
dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena enak tuh dapat imbalan, harus bantu diriku supaya dapat imbalan. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita itu membantu orang lain harus dengan rasa ikhlas. Seperti itu. Ya, misalnya lagi, kalau aku datang terlambat nanti aku dihukum. Ya, aku harus datang tepat waktu. Nah, ini kata-kata ini termasuk kamu bukan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi karena takut akan dihukum. Takut, karena takut. Aku takut dihukum sama bu guru, makanya kalau misalnya ini dihilangkan. Ya, sekarang mari kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Ya. Nanti keyakinan kelas ini diterapkan. Nah, apa sih tujuan keyakinan kelas ini? Supaya kamu semuanya dan bu diriku juga memiliki motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam dirinya sendiri tanpa suatu paksaan. Ya. Jadi tujuan dari keyakinan kelas itu ya supaya kamu menjadi orang yang lebih mulia, orang yang lebih baik. Ya. Di sini ada tak yang ingin menjadi orang yang lebih buruk? Tidak ada. Pasti semuanya ingin jadi yang lebih baik ya? Kalau ingin menjadi orang yang lebih baik itu diawali, kebaikan itu diawali dengan pembiasaan atau dibiasakan mulai dari dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan tanpa suatu paksaan. Nah, nanti Bu Yuriko beri ini apa namanya sticky note pada setiap anak. Nah, nanti kalian semua menuliskan keyakinan yang kalian inginkan. Boleh tadi jujur atau disiplin, terserah kalian. Untuk apa? Demi kita bersama, ya, tujuan kita bersama. Gitu ya Putra ya. Ya, berarti semua keyakinan kelas ini dipilih beberapa keyakinan. Nah, untuk dijadikan pedoman keyakinan kelas kelas kita. Kalau sudah dibuat, sudah disepakati bersama, berarti harus diterapkan. Kalau ada keyakinan yang sama, itu tidak apa-apa. Nanti beberapa teman kalian yang keyakinannya sama nanti digabungkan menjadi satu keyakinan. Kalau sudah selesai bisa ditempelkan di kertas menilai hitam ini. Di mana? Di sini. Kita seleksi. Kira-kira yang tepat yang mana kita taruh di situ ya. Tak 6, tak 5 ya. Nah, jadi kesepakatan bersama. Ya. Kalian sekarang boleh menuliskan langsung di kertas kalian masing-masing. Sudah ya, kita memilih beberapa keyakinan kelas. Kita sepakati bersama. Nah, kalau sudah disepakati
disepakati seperti ini, berarti kita harus melaksanakan dengan sebaik dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya suatu paksaan. Nah, di sini Ibu akan bacakan 6 keyakinan kelas itu apa aja di sini. Yang pertama, disiplin. Nah, contohnya disiplin apa anak-anak? Keyakinan kelas disiplin contohnya seperti apa? Tidak boleh datang terlambat, mentaati peraturan, kemudian harus memakai harus memakai seragam atau atribut lengkap. Terus apa lagi? Disiplin apa? Lagi? Ya, kalau disiplinnya melaksanakan apa? Mengerjakan tugas tepat waktu itu harus disiplin. Itu namanya disiplin. Nah, sekarang yang kedua, gotong royong. Ayo apa contohnya? Mau piket bersama-sama ya. Nah, apalagi? Membantu teman yang apa? Yang butuh bantuan, misalnya kesulitan membawa barang yang berat. Berarti kita bagaimana? Harus menolong dan bekerja sama supaya ringan. Kemudian kerjasama membersihkan kelas itu termasuk kerjasama enggak? Nah, kalau tidak ada kerjasama bagaimana kelas kita akhirnya? Apa tidak cepat selesai? Kalau dengan gotong royong bagaimana pekerjaannya? Cepat selesai. Oke. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan. Contohnya apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mencoret-coret coret-coret tembok. Apa lagi? Apa? Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Sekarang kemudian yang keempat, sopan dan santun. Nah, berbicara yang baik, yang benar kepada Bapak Ibu guru. Berbicara yang halus, lembut, pinter. Kalau ketemu Bu Guru berarti menyapa gitu. Iya. Oke, sekarang yang kelima, jujur. Contohnya apa? Jujur. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh pura-pura uangnya hilang. Padahal uangnya nggak hilang. Terus ketika ada Yuriko memberikan pengumuman, ini uangnya siapa anak? Padahal bukan uangnya, tetapi dia mengaku-ngaku. Nah, dia ini berbohong. Apalagi? Apa? Menuduh orang ya. Berarti kita itu harus jujur ya. Toleransi contohnya apa? Saling menghormati. Tidak membeda-bedakan. Tidak boleh bertengkar kita. Kalau berteman berarti tidak boleh dibeda-bedakan. Aku mau berteman dengan yang kaya, aku mau berteman dengan yang ini, mau berteman itu karena dia boleh seperti itu ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini
diri kita masing-masing. Oke, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih sukses, mulia. Nah, saya doakan jadi sukses dunia akhirat. Nah, sekarang kalian karena sudah sepakat semua ya, sudah sepakat semua ini ya. Oke, kalau sudah sepakat sekarang kita melakukan tanda tangan masing-masing. Oke? Hari ini kita sudah bersama-sama menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Keenam keyakinan ini harus kita terapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, jika ada yang melanggar, berarti ibu akan melakukan segitiga restitusi kepada temanmu. Gitu ya. Saya harap keyakinan yang kita buat ini nantinya membuat kamu menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang.